misalnya ya ini kalau kita itu di tali, tetapi tetap harus pakai celemek. Tapi kalau misalnya hanya baru memeriksa itu nggak apa-apa, asalkan nggak kayak gini. Ini intinya itu nggak boleh di sini. Terus, nah ketika kita itu mau melakukan pertolongan persalinan, kita kan ketemu ibu dulu. Assalamualaikum ibu, gimana bu kencangnya sudah semakin ada kayak di kontraksinya sudah semakin kencang belum bu? Sambil kita cek. Oh sudah semakin kencang misalnya ya ibu, saya cek dulu ya. Nah sudah ditutup tirainya, gimana bu? Sudah mulai kencang ya bu ini ya? Oke, coba saya lihat dulu ya bu ya. Dilihat doran tekmus perjovulkan, yaitu dorongan ibu. Gimana bu, sudah pengen mengejar? Oh sudah. Oh ya bu, sudah pengen mengejar ya, sudah seperti pengen buang air besar ya bu. Ya tapi sementara sabar dulu, tarik nafas dulu ya bu ya. Kemudian kita sambil ibu bilang, kemudian sambil kita melihat, oh anusnya memang sudah membuka, kemudian vulva juga sudah membuka, perineum itu sudah menonjol. Jadi perineum itu sudah menonjol itu gini posisinya. Nah terus habis itu ya bu, sudah saya persiapkan sebelumnya ibu saya posisikan dulu yang nyaman. Ibu nyamannya posisinya seperti apa? Oh ya kita posisikan. Terus habis itu ini kalau tidak pas kenceng, ibu nanti makan dan istirahat dulu, tidak usah ngejet terus. Kemudian tolong pak bisa didampingi ya pak ya, suruh didampingi keluar. Terus habis itu sebentar ya bu, saya tak persiapkan alat dulu. Alat, pakai masker, pakai celemek, pakai sepatu yang tertutup bagian depannya. Kemudian kalau misalnya nggak pakai jilbab, pakai apa itu? Penutup kepala. Nah, ini kemudian kita ya bu ya, tarik nafas dulu bu. Nah, saya pasang telaknya dulu ya bu ya. Sebenarnya telaknya itu tuh dipasang sejak awal. Nggak mungkin kalau pas mau bersalin telaknya harus lubah-lubah. Misi bu, diangkat dulu bu pantatnya. Ya, ya bu ya. Angkat alat dulu ya bu, kencang ya bu ya, tarik nafas, hembuskan. Ya, terus kemudian ya jangan lupa ketika menyiapkan ini jangan lupa sudah memecahkan ampul ya. Ini sudah kita pecahkan, tapi pecahnya pakai kasar. Itu harus dimasukin dulu nggak sih ke dalam? Iya, tapi dipecahkan dulu. Ini sudah dipecahkan pakai kaca, nggak boleh pecahin kayak gini ya, tapi pakai kaca. Nah, setelah itu, Benar. Itu dipecahkan kayak gitu tuh. Kalau misalkan ada sesuatu yang masuk, oh enggak. Jadi kalau misalnya ini tuh mecahinnya kan ada ini di sini, itu nggak akan terus beripil apa ya namanya itu tadi agak ada samaan. Taruh sini dulu, kemudian setelah itu bu saya persiapkan dulu, permisi ya bu saya buka terlebih dahulu. Nah, kita buka terlebih dahulu, kemudian kita pakai hand spoon, jauh dari diri, jauh dari alat, jauh dari hasil. Habis itu ambil
ambil ini sudah dikencangkan ya, maksudnya coba dikencangkan. Kalau enggak kayak gini aja, mencanginnya nanti juga nggak masuk. Nih kemudian kita ambil, ini terlalu besar ya, jarumnya 3 cc ya. Iya Bu. Psikopat. Habis itu ini langsung masukkan safety box, jangan ditaruh sini. Safety box itu yang kuning itu loh. Iya. Oh, yang warna kuning ini. Terus kalau nutup jangan gini, tapi nutupnya itu gini. Nah, kita masukkan ke safety box ya pura-puranya. Habis itu kita ini ya Mbak. Yang ini saja ya Mbak. Nah, habis itu kita melihat, setelah melihat kita bersihkan. Bersihkannya boleh ini besok diganti ya kalau pas apa? Evaluasi dong udah ini. Kira dicek ya Mbak lagi. Kita bersihkan. Kadang kalau di mana itu? Di lahan itu dia hanya membersihkannya adalah langsung ke vulvanya. Nah setelah itu kita, Bu permisi ya Bu, saya buka dulu. Set, ini agak mundurin dulu, agak kita gini, mundurin lagi. Dimiringin. Nah, ini gini, kemudian kita masuk. Ketika kita mau melakukan pemeriksaan dalam, kita lihat jangan lupa vulvanya ada benjolan tidak, ada varises tidak, kemudian ada cairan yang keluar tidak, berbau atau tidak. Habis itu kita masukkan. Misi ya Bu ya, tarik nafas Bu ya. Dilakukan pada saat ibu tidak terjadi Nih kita buka terus kita ke sini. Kemudian kita masuk. Setelah kita masuk kita cek, oh dinding remnya sudah tipis, kemudian porsionya sudah teraba. Dilihat porsionya sudah tidak teraba lagi. Oh ternyata dia sudah buka lengkap. Kemudian dilihat presentasinya adalah presentasinya kepala, yang bagian terbawah janin itu kepala. Kemudian kita lihat kepalanya, oh suturannya ternyata sejajar, dia tidak ada molasenya 0. Kemudian kita cek, oh ternyata di sini ada UUK. UUK berarti dia presentasinya belakang kepala. Setelah itu ternyata tadi Bu Erna satu lupa, sebelum ke kepala dicek dulu ketubannya. Oh selaput ketubannya masih utuh. Jadi yang pertama tadi sudah tidak teraba lagi porsio. Kemudian pembukaannya itu sudah 10. Ketika pembukaan sudah 10, masuk selaput ketubannya masih bagian bawah itu kepala. Kemudian kita cek, kita raba suturannya ternyata 0. Kemudian UUK-nya teraba, yang teraba adalah UUK berada di jam 12. Kemudian berarti dia presentasi belakang kepala. Setelah itu ketubannya kan sudah, selaput ketubannya kan masih. Baru setelah itu kita dekatkan. Ambil. Nah kesalahan yang tadi Mbak Eka, tolong Mbak Eka, ini ditaruh sini Mbak Eka, gagangnya ditaruh ke sini. Nah Semuanya? enggak, satu aja. Jadi tadi ketika persiapan alat ininya harus posisinya seperti ini. Karena ini kan sudah on, nggak boleh ngambil. Jadi ini sudah disiapkan, ketika kita masuk ini kita tinggal ambil. Ini posisinya gini. Ini Bu Ena tak keluarin dulu ya tangannya. Ini ke sini, Mbak. Bukan di situ, ke sini loh. Dilihat ke sini Taneng. Ini gini. Tutup, masukkan, set. Nah, terus habis itu ini set agak dikeluarkan ini. Nah, setelah itu ini udah di stop dulu. Posisinya tidak boleh pada saat tidak ada kontraksi, tidak boleh pada saat kontraksi pas tinggi. Jadi amniotomi dilakukan, tunggu dulu ketika kontraksi sudah mulai menurun, baru lakukan amniotominya. Ini gini, set
Gitu ya. Setelah itu selesai, kemudian ini balik lagi di sini baru dikeluarkan. Kenapa harus dibalik? Agar tidak melukai. Nah, sudah selesai. Nah, ketika ini sudah. Nah, setelah selesai kan sudah melakukan apa? Amniotomi. Ini kan sudah selesai. Ini juga sudah selesai kan? Ketika ini banyak ketubannya, boleh silakan diganti dengan bengkok satu lagi. Cek DJJ dilakukan pada saat tidak terjadi kontraksi. Kita cek, oh ternyata dia buka, berarti di kanan. Kemudian dia sudah mulai turun, berarti di posisi sini. Nah, di posisi sini sambil gini, tangan tidak boleh megang ini. Kita lihat jam, tangan kanan megang tangan ibu, nadi ibu. Oh ya, sudah. Habis itu DJJ-nya bagus. Setelah DJJ-nya bagus, nah, ibunya sambil ditunggu. Kemudian dia Bu sambil makan ya Bu ya. Kemudian ini karena sudah pembukanya sudah lengkap, tubuhnya sudah pecah. Nanti sebentar lagi insya Allah kalau hisinya bagus, ibu bagus mengejarnya, nanti kita segera melakukan persiapan pertolongan persalinan. Nah, setelah itu Pak, tolong Pak didampingi ibu dikasih makan atau minum ketika tidak ada kontraksi. Ibu juga harus makan dan minum pada saat tidak ada kontraksi ya Bu, biar ada tenaga. Nah, setelah ini baru kita melakukan pertolongan persalinan. Bu, cek kandung kemih sudah kosong. Kalau belum kosong dikeluarin. Kemudian Mbak, tolong Mbak di kepalanya ditonjol. Asisten. Nah, sip gini, lagi. Nah, lagi. Nah, stop. Nah, ini adalah itu posisi vulva itu 5 sampai 6 cm di vulva. Gitu ya. Vulva itu Ini 5 sampai 6 cm dari vulva. Di vulva. Kepalanya itu kroning 5 sampai 6. Jadi ini kan diameternya kan 5 sampai 6 cm. Nah, setelah itu kemudian ternyata agak dikesanakan dulu Mbak. Dikit ya. Ini di amniotomi dengan epis disuruh bareng toh? Iya. Nah, setelah itu ternyata dia sudah mulai kroning nih. Tetapi ternyata ketika kroning dia nggak keluar karena perineumnya kaku. Nah, ketika perineumnya kaku itu kita akan melakukan episiotomi. Episiotomi itu dilakukan secara mediolateral. Mediolateral itu dari sini Mbak, tolong diangkat dikit bisa? Ininya, pantomnya agak diangkat. Nah, mediolateral itu sebenarnya di sini itu perineumnya kita itu ke sini. Oh, yang pink. Tapi kan harusnya kan di sini ya. Tapi kan ini sempit sekali ininya. Jadi ini pura-puranya tiduran ya ibunya ya. Posisi ketika ternyata dianya perineumnya kaku. Nah, ini kapan sih ketika kita mau melakukan episiotomi? Nah, ketika melakukan episiotomi itu ketika dia posisi kontraksi. Nah, ini dipegang. Ketika udah kontraksi kita langsung kita gini kan. Klek. Jelas ya? Yuk. Ayo Mbak. Ya Bu, tarik nafas Bu. Tarik nafas Bu. Lagi Bu. Ini posisinya gini. Ini namanya posisi stenen. Yang tangan kanan saya. Ini diginikan. Tidak boleh ginikan, tapi cukup gini. Ini stand. Yo, silakan ayo Bu, tarik nafas. Ya ngecen Bu, ngecen. Iya Bu. Terus Bu, terus. Ini kok yuk. Nah, terus Bu. Iya Bu, terus. Ya Bu, iya, lagi Bu. Ya. Nah, ininya iya. Ininya diem aja ya, tangannya diem aja, ditutup dulu, di stop dulu. Pause. Nah, set. Nah, ketika itu dia itu muter sendiri, set, tangan gini. Udah, nggak usah didorong. Terus habis itu lahirkan bahu
depan, bahu nggak usah didorong bahu belakang. Kemudian set, dia didorong sekarang, Mbak. Nah, set, tangan kita hanya kayak gini. Lagi dorong lagi. Nah, set. Langsung kita pegang kakinya gini. Dilihat, cek, oh cukup bulat. Kemudian menangis, gerakan aktif. Habis itu taruh sini. Bu Erna lupa apa coba? Tidak menaruh lem tali pusat 5 cm dari pusat. Ini kan gini. Ini tuh sebenarnya kan nempel gini ya. Nempel gini. Terus habis itu ini set. Itu set. Habis itu gunting. Jelas ya. Kalau guntingnya sudah dipakai taruh sini. Nah, ini terus setelah ini kan berarti ini putus ya. Di stop sih, Mbak. Jadi kita pakai klem. Ada yang punya tali? Enggak ada. Begini kan? Ini di bawah. Habis itu gini sebentar. Kan udah kan? Terus ini gini. Set. 1 kali. Kemudian kita tali lagi. Kenapa harus kayak gitu? Harus kencang. Kalau tidak kencang nanti terjadi perdarahan. Ada ini gini, set. Nah, terus habis itu kita balik lagi 3 kali. Set. Udah selesai. Kalau sudah ini kita lepas. Setelah kita lepas, bayinya dilakukan IMD. Nah, dilakukan IMD. Setelah dilakukan IMD, ini tadi udah tidak dipakai, taruh di bawah. Kemudian kita cek janin tunggal atau ganda. Oh, janin ternyata janinnya tunggal. Janinnya tunggal, kita harusnya ada alkohol swab. Pura-puranya ada alkohol swab ya. Nah, kan dia itu kan gini, berarti di posisinya adalah disuntiknya bagian sini. Jangan di sini. Kalau di sini kan sisi dalam. Iya enggak? Ya. Ini persepsinya ibunya itu sudah posisi litotomi. Ini kita alkohol swab, terus kita habis itu kita tarik aspirasi, kemudian sontek. Setelah disontek sudah, habis itu nunggu, kemudian dicek ada enggak tanda-tanda pengeluaran plasenta. Bu, ya. Itu suntiknya bentar sedikit dari di mana itu? Safety box langsung. Nah, karena ini kan gini tuh langsung tanpa ditutup langsung dimasuki safety box ya. Jadi ini pura-puranya masukin safety box ya. Terus setelah itu, nah ini kan tadi masih di sini. Ini kita bawa ini 5-10 cm dari vulva. Gitu ya. Oh, tali pusat tiba-tiba coba diregangkan. Jadi posisi tangan di sini di atas simpisis, kemudian menekan ke bawah. Ketika menekan, oh ternyata dia sudah memanjang tanpa kita tarik. Ya. Oh, berarti sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Kalau ini kemudian lagi didorong, Mbak. Plasentanya didorong. Nah, terus oh udah memanjang, stop. Habis itu kita dekatkan lagi 5-10 cm. Habis itu kita melakukan dorsokranial ke bawah, kemudian ke atas, ke bawah, ke atas. Ya Mbak ya, biar set. Nah, kita tidak boleh menarik ya. Nah, ketika sudah seperti ini, nah, yuk lagi ya. Nah, sudah. Nah, setelah ini kita lakukan ini. Pengeluaran plasenta. Nah, setelah itu udah selesai. Kemudian kita cek menggunakan, stop dulu Mbak, kontraksi. Kalau sudah cek kontraksi, kita bersihkan ibu. Jelas ya? Kita bersihkan. Bu, saya bersihkan dulu ya Bu ya. Ada ibu sementara seperti ini dulu, sambil disusu ya Pak, biar adiknya menyusu dulu ya Bu ya. Ini kemudian kita bersihkan dipinggirkan. Terus ini kita taruh di dalamnya, di bawah, dibersihkan dulu, kemudian kita pakai wastafel. Ini masih kurang ya,
dia tidak ada waskom. Besok kalau mau ini pakai waskom ya. Jadi ada 2 waskom, ada 2 waslap. 1 waslap digunakan untuk membersihkan. Sebelumnya jangan lupa kita bersihkan tangan dulu, tetapi nggak usah ganti handscoon, nggak apa-apa. Kita bersihkan dari darah, kemudian kita lah, permisi ya Bu ya, diangkat Bu. Nah, kemudian di sini diangkat ya Bu pantatnya, kemudian kita bersihkan lagi. Diangkat Bu, ibunya udah bisa ngangkat kayak gini biasanya. Nah, Nggak sakit ya? enggak, kalau normal enggak. Terus habis itu kita pakai yang bersih, kita bersihkan lagi. Kemudian kita keringkan pakai apa? Handuk boleh, pakai yang lain boleh. Keringkan. Ini kan masih bawahnya kan nggak ada apa-apanya kan? Biasanya pakai ini dulu. Habis itu ibunya kita pakaikan softpack. Tapi sebenarnya harus dicek dulu.